Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari gabung bersilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat. Sungguh santan dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan, semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke dulur-dulur, jadi pada sore hari ini Bima NF ingin berbincang-bincang dengan dulur-dulur semua terkait berita yang berkaitan dengan organisasi kita Persaudaraan Setiahati Ternate. Jadi kita menerima informasi dulur-dulur bahwasanya Bapak Prabowo Subianto akan diangkat menjadi warga kehormatan Persaudaraan Setiahati Ternate di Gor Delta Sidoarjo. Nah, di sini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Kita semua yakin pasti terjadi dulur-dulur. Kadang kita bingung ya untuk menanggapi pro dan kontra dari saudara-saudara kita ini. Karena apa? Yang awalnya dulu itu ketika kita mengadakan deklarasi pemilu damai yang bertempat di Stadion Wilis Madiun, di sini dihadiri oleh satu calon presiden, yaitu adalah Bapak Anies Baswedan. Ini menimbulkan pro dan kontra dulu. Bahkan ada yang membuat sebuah berita hoax atau fitnah yang dimana kegiatan tersebut ditunggangi oleh politik ya. Jadi di sini ada amplop-amplop yang berisikan uang, lalu ada stempelnya Eza Ternate. Sampai segitunya dulu. Di sini mereka banyak yang berpikiran bahwa Eza Ternate ini dibawa ke ranah politik untuk mendukung salah satu calon presiden yang kebetulan pada saat itu hadir, yaitu Bapak Anies Baswedan. Nah, ini mungkin ini menjadi jawaban bagi dulur-dulur semua bahwasanya Eza Ternate ini benar-benar netral. Karena apa? Karena yang dimana Bapak Prabowo Subianto juga akhirnya diundang untuk melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai, dan bahkan beliau di sini diangkat sebagai warga kehormatan Persaudaraan Setiahati Ternate. Nah, di sini saya yakin akan menimbulkan pro dan kontra baru lagi dulur-dulur. Mengapa kok Pak Prabowo ini diangkat sebagai warga kehormatan, apalagi di tahun-tahun politik seperti ini? Jadi begini dulur-dulur, Bapak Prabowo ini sudah memimpin IPSI ini udah puluhan tahun dulur-dulur, dan beliau ini belum pernah satu kali pun diangkat sebagai warga kehormatan dalam perguruan maupun organisasi manapun. Jadi menurut saya sah-sah saja apabila beliau ini diangkat sebagai warga kehormatan Persaudaraan Setiahati Ternate selaku perguruan historis dan perguruan terbesar di seluruh dunia, perguruan pencaksilat terbesar di seluruh dunia. Jadi tidak ada masalah karena beliau ini pengabdiannya terutama di dunia pencaksilat ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Dan adanya beliau diundang untuk melaksanakan kegiatan deklarasi pemilu damai ini untuk menjawab pertanyaan dari dulur-dulur semua bahwasanya Eza Ternate ini benar-benar netral, yang walaupun di sini banyak sekali warga maupun anggotanya yang akhirnya menggunakan hak politiknya sebagai warga Indonesia. Namun terlepas dari apa yang kita bahas tadi dulur-dulur, di sini yang perlu kita sadari bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang belum melek politik ya. Bahwasanya adanya organisasi kita ini di Jawa Timur ini dengan jumlah massa yang besar, itu tanpa kita sadari merupakan sebuah wadah yang diincar oleh para elit-elit politik untuk meraih dukungan suara bagi mereka. Karena anggota-anggota yang belum melek politik itu tadi akhirnya beranggapan bahwa loh, kok organisasi atau perguruan kita ini akhirnya dibawa ke politik. Sebenarnya organisasi kita ini bukan dibawa ke dunia politik. Hanya saja kebetulan orang-orang yang mendominasi dunia politik terutama di kawasan Jawa Timur ini merupakan para anggota dari perguruan-perguruan yang ada di Jawa Timur. Jadi semoga difahami oleh dulur-dulur semua ya. Dan adanya perbedaan pilihan terutama di kalangan Persaudaraan Setiahati Ternate ini tidak membuat kita sebagai saudara terpecah belah. Karena pemilu ini hanyalah sementara, namun persaudaraan kita akan tetap kekal abadi untuk selama-lamanya. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video tebal dari Bima ANF, dan sampai jumpa di video ANF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Mari gabung bersilat, kota terlahirnya para jawara pencaksilat. Mari gabung bersilat, pusat terbesar yang ada di dunia pencaksilat. Mari gabung bersilat, sempat berkembang pesatnya olahraga pencaksilat. Mari gabung bersilat, di sini tempat para pemberani bukan penjilat.